Halo, apa kabar semua? Ketemu lagi dengan Putri Reza di Project Review dan kembali lagi untuk bahasan 30 harian dan kali ini saya mau ngebahas tentang Oppo Reno 4 Pro. Ya, ini adalah salah satu handphone yang saya coba di antara begitu padatnya bulan September dan ya bulan ini juga bakal rame banget sih. Tapi ini adalah handphone yang saya coba dan dia menggantikan salah satu daily driver saya untuk sementara waktu itu yaitu Oppo Find X2 Pro. Jadi flagshipnya saya simpan dulu di laci dan beralih ke handphone yang satu ini. Dengan ada tambahan kata Pro ya di handphone yang satu ini, dia seperti menunjukkan bahwa ada satu tier di atas Oppo Reno 4 aja. Tapi pertanyaan besar tentunya tetap sama. HP ini bagus atau enggak? Untuk yang pertama, kalau ngomongin seri Reno 4, baik yang biasa maupun yang Pro, highlightnya adalah di desain. Bodi perangkatnya itu dari kaca dan tipis banget. Bener-bener deh, pas pegang pertama rasanya tuh aneh-aneh enak gimana gitu ya. Aneh karena saya biasanya pakai handphone yang jauh lebih tebal, tapi jadi enak karena digenggam tuh rasanya nyaman banget. Selain udah tipis, kredit lainnya yang juga harus diberikan adalah pada posisi tombol-tombol fisik di sekitar perangkat yang nyaman dipegang, serta sensor sidik jari di layarnya yang responsif. Oh ya, nggak lupa juga, HP setipis ini ternyata masih punya port 3,5 mm juga. Entah masih penting atau enggak, yang penting ada. Masih soal desain, berbeda dengan Oppo Reno 4 yang tidak Pro, Oppo di handphone ini punya layar melengkung yang bikin tampilannya tuh lebih mewah. Iya sih, emang nggak semua orang suka layar yang melengkung seperti ini, tapi kalau saya ngeliatnya ini tuh perpaduan yang begitu serasi dengan handphonenya yang udah tipis tadi. Nggak cuma tampilannya doang yang di-upgrade, dari segi experience pun juga dikasih lebih karena ada refresh rate 90 Hz. Touch sampling rate-nya juga bagus, udah 2 kali lipat di angka 180, sehingga kenyamanan pemakaiannya itu terjamin. Gak ada lagi yang namanya touch delay. Buat yang mungkin belum tahu, atau saya yakin banyak sih sebenarnya yang nggak tahu, ada yang namanya touch sampling rate. Ini bisa dibilang kayak partnernya refresh rate tinggi di layar. Mungkin kamu pernah dengar ada handphone yang refresh rate layarnya tinggi, tapi touch delay pas dipencet inputnya tuh agak-agak telat. Nah itu kemungkinan dia punya touch sampling rate yang rendah. Idealnya di handphone yang bagus, angka touch sampling rate itu hampir atau 2 kali lipat dari refresh rate layarnya. Jadi misal 120 refresh rate, itu touch samplingnya idealnya atau ya mendekati 240 Hz. Sedangkan kalau 90 itu ya berarti 180, 90 kali 2. Oleh karenanya kalau melihat Oppo Reno 4 Pro, refresh rate 90 Hz dan touch samplingnya 180, sah banget kalau dibilang ini adalah handphone dengan layar yang bagus. Kemudian untuk soal panelnya ini juga bagus di Oppo Reno 4 Pro karena ada Super AMOLED Full HD Plus yang bagus untuk jadi partner multimedia. Mulai dari grinding di Genshin Impact sampai maraton nonton Netflix itu nggak ada masalah. So far, so good buat saya. Sama seperti Oppo Reno 4, Reno 4 Pro juga berjalan dengan Android 10 yang punya kustomisasi ColorOS 7.2. Fitur-fitur andalannya seperti AI preloading, icon pull down gesture, dan lain sebagainya itu ada di sini. Nilai lebih lainnya, HP ini juga sudah termasuk dalam daftar yang akan segera ke bagian ColorOS 11 serta Android 11 seperti seri flagshipnya. Jadi makin lengkap deh nanti kustomisasinya. Buat yang belum nonton tentang apa aja yang baru di ColorOS 11 dan juga Android 11 di Oppo Find X2 Pro yang nanti juga bakal ada di handphone ini, serta mungkin buat pembanding adalah reviewnya Reno 4, itu bisa nonton juga dan linknya ada pada kolom deskripsi di bawah. Tapi nontonnya ntar aja kalau udah selesai sama yang ini. Sekarang ngomongin nih soal spesifikasi dan performa. Oppo Reno 4 Pro dibekali chipset yang begitu familiar yaitu Snapdragon 720G, RAM-nya 8GB serta penyimpanan internal 256GB dengan support microSD. Saya bilang familiar karena Snapdragon 720G ini udah sering sekali saya review dan seperti yang mungkin udah pada tahu juga, ini adalah chipset yang kencang sekali untuk berbagai aktivitas. Buat harian yang casual ini udah pasti cukup banget, dipakai main game pun juga sebenarnya bukan kendala selama ekspektasinya bukan yang rata kanan. Jadi buat casual gamer yang agak-agak serius dikit lah, itu udah cukup banget dengan handphone ini. Tapi kalau ngelihat dari spesifikasi, kemungkinan yang bikin sebagian orang ragu adalah baterainya.
Wajar aja karena kapasitasnya hanya 4000 mAh di atas kertas. Saya pun awalnya sempat agak skeptis ya dengan baterainya, wah 4000 mAh daya tahannya gimana ya? Ternyata setelah saya pakai, saya bisa mendapatkan screen on time yang cukup impresif di angka 9 jam. Ini adalah waktu yang panjang sekali, tapi perlu dicatat juga kalau saya bukan seorang hardcore user lah ibaratnya. Jadi saya palingan kalau misalnya main game gitu ya, bukan yang beruntun berjam-jam, tapi palingan sehari 1-2 jam. Sisanya saya scrolling Instagram, buka Twitter, mungkin nonton YouTube, nonton Netflix, dan sejenisnya. Jadi bukan yang continuous main game dengan waktu panjang. Tapi buat orang yang mungkin intensitas pemakaiannya jauh lebih tinggi dari saya, ya kemungkinan besar waktu yang didapatkan bakal lebih pendek. Cuma, sependek-pendeknya, handphone ini punya fitur bagus lainnya yang menurut saya bagus banget justru, yaitu SuperVOOC 65 Watt. Fitur pengisian cepat yang sama seperti yang ada di Oppo Find X2 Pro. Jadi, saya yang beralih dari flagshipnya untuk sementara pas ngetes ini, ke handphone ini, Oppo Reno 4 Pro, jadi nggak terlalu kangen karena punya fitur yang sama. Nggak perlu waktu lama untuk ngisi baterai, jadi buat yang mungkin ngerasa, wah baterai 4000 mAh kurang banyak nih ya, cepet habisnya. Nggak perlu khawatir, cukup colokin sebentar, 30-40 menit itu udah bisa dapet full charge. 30-40 menit itu waktu yang sebenarnya nggak terlalu panjang, tapi cukup banget misalnya untuk rebahan sebentar gitu ya, istirahatin mata, mungkin makan, minum, mandi, dan segala macamnya. Pas balik udah kelar. Jadi ini adalah satu fitur yang bagus sekali ada di handphone ini, bukan handphone flagship ya, dan jadi nilai tambah yang memberikan kenyamanan lebih bagi usernya. Dan seperti biasa, untuk bagian terakhir adalah bahasan soal kameranya. Ada 4 kamera di bagian belakang dengan 48 megapiksel IMX586 sebagai jagoannya, di samping lensa ultrawide, makro, dan mono. Sama seperti Oppo Reno 4, fitur jagoan dari kameranya adalah AI Color Portrait, baik itu untuk foto maupun video. Memisahkan foreground sama background dan bikin foto-foto jadi kayak gini. Tapi sebelum lanjut lebih jauh, saya mau ngomongin tentang foto-foto yang standar dulu dari mode auto. Gak sulit untuk lihat kalau hasil foto dari Oppo Reno 4 Pro di kondisi siang itu bagus. Warnanya ya mostly oke, dynamic range-nya juga baik, dan detailnya pun bagus. Kalau di zoom itu bisa kelihatan lah ya kayak sekarang. Lensa ultrawide-nya juga bekerja dengan baik, dan buat saya nggak terlalu banyak distorsi, nggak miring-miring lah pasti pakai. Untuk zoomnya memang tidak ada lensa tele di handphone ini, tapi ada tombol 2-5x yang bisa diakses user. Hasilnya udah bisa ditebak ya ala-ala processing digital gitu, jadi ya memang ekspektasinya harus diatur dulu. Kemudian kita pindah ke kondisi low light atau malam. Hasilnya menurut saya oke juga, tapi menurut saya ya walaupun saya nggak terlalu suka biasanya dengan night mode, tapi di handphone ini kalau dinyalain hasil itu jadi lebih baik. Lebih enak dilihat, highlight dan shadownya juga oke tanpa terkesan berlebihan, paling tidak dari banyak kesempatan seperti yang bisa kamu lihat sekarang. Oke, ini dia tadi hasil videonya Oppo Reno 4 Pro kondisi siang hari. Untuk kamera depan, detail mukanya bisa dilihat kurang lebih kayak gini.
stabilizing dipakai jalan segala macamnya bisa dilihat. Kalau dilihat di layar sih kelihatannya oke, tapi nggak tahu nanti di layar yang lebih besar mungkin di komputer dan segala macamnya kayak gimana. Di layar handphone kamu juga mungkin bakal hasilnya beda ya. Sekarang coba kita pindah ke malam hari. Ini dia kameranya Reno 4 Pro malam hari di tempat yang terang. Opsinya ini 1 bisa naik ke 2 dan naik ke 5, tapi tidak bisa pindah ke ultra wide. Jadi kalau merekam ultra wide harus dari awal. Kalau dipakai jalan ya seperti ini kurang lebih. Ini fitur Stadia nggak saya nyalain ya, jadi default aja seperti ini. Dan coba saya nyalain fitur Stadia sekarang. Oke, ini Ultra Stadia udah jalan. Harusnya bisa kelihatan ya perbedaan smoothnya seperti apa. Dan habisnya coba saya bawa ke tempat yang lebih gelap supaya lihat kualitasnya di kondisi yang tidak sememadai sekarang. Ya ini dia hasilnya kalau dibawa ke tempat yang lebih gelap sedikit, tidak setorangan tadi. Masih banyak lampu, cuman ya tentu enggak. Yang tadi itu terang banget sebenarnya, untuk malam ini lebih kalem cahayanya. Saya lihat bagaimana lampu-lampu. Ya, di sini ada batu, bisa dilihat mungkin detailnya masih kelihatan atau enggak. Lampu di sebelah sana bisa dilihat seperti apa warna dan kualitasnya. Dan untuk kamera depan, coba saya pindah. Sekali lagi, kalau ngelihat dari hasil yang tampil di layar, ini sih warnanya bagus ya. Untuk perekaman video di tempat yang tergolong tidak terlalu terang, hasilnya oke. Dan coba kita bawa ke tempat yang agak gelap. Ya, mulai menurun, tapi kalau tadi tempatnya ada cahaya aja, hasilnya oke kalau menurut saya dan kelihatan di layar. Tapi nggak tahu di handphone kamu, di komputer segala macam, silakan dinilai aja sendiri. Oke, dari pemakaian saya yang panjang dengan Oppo Reno 4 Pro, ya sebulan saya pakai, saya bisa bilang kalau handphone ini adalah perangkat yang menyenangkan sekali untuk dipakai. Performanya bagus, layarnya mantap, kameranya juga memuaskan, desainnya juga keren sekali, trendy, tipis begini ya. Dan tidak lupa baterainya yang tahan lama. Tapi soal baterai ini ya, saya jadi sempat berpikir-pikir nih, seandainya Oppo nggak terlalu mendorong ke soal estetik gitu ya, nggak pingin bikin handphone yang terlalu cantik menurut saya seperti Oppo Reno 4 Pro ini, mungkin dibikin lebih tebel sedikit dan masukin baterai 4500. Daya tahan baterai bakal lebih keren lagi pasti ya, tanpa harus membuat handphonenya juga terlalu jelek. Ditebelin dikit menurut saya ini masih oke banget, tapi ya memang kalau lihat Oppo ini arahnya lagi suka bikin handphone yang tipis-tipis lagi gitu ya. Kayak handphone yang baru yang bakal rilis dalam waktu dekat itu juga tipis sekali. Jadi kayak memang Oppo ini suka sama yang tipis-tipis gitu ya, kayak martabak tipker gitu ya. Martabak apa terang bulan. Tapi apapun itu ya, saya suka dengan handphone ini. Dan buat yang mungkin pengen tahu lebih detail soal perangkat ini, bisa cek link yang ada pada kolom deskripsi di bawah. Terus buat yang mungkin mau nanya sebelum ditanya ada NFC atau enggak, sama seperti Oppo Reno 4, handphone ini tidak memiliki NFC. Tapi jadi kekurangan atau tidak, kembali lagi kepada usernya butuh atau tidak. Kalau misalnya setiap hari berurusan dengan NFC, dengan kartu e-money, ya tentu akan kangen dengan fitur tersebut. Tapi kalau enggak, mungkin orangnya di rumah aja gitu ya, nonton YouTube segala macem, nggak kemana-mana, nggak masuk tol atau apa, ya pastinya sih nggak ada NFC, bukan sesuatu yang perlu dibawa pusing. Jadi ya setiap orang berbeda, punya preferensinya masing-masing. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Kayaknya terima kasih banyak udah nonton sampai habis. Semoga suka dan semoga bisa ngebantu. Jadi kalau emang berguna videonya, silahkan like dan subscribe. Tinggal pencet aja pada kolom yang ada di bawah. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi ya. Putra saya pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jaga kesehatan selalu dan seperti biasa, have a nice day.